Rapat paripurna virtual penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD 2022. Masih pandemi, Pansus stop bahas pajak daerah. Komisi A soroti Adminduk pencatatan nikah siri. DPRD dorong kerjasama perusahaan pakan dan peternak. Sosialisasi hindari pinjol ilegal perlu digencarkan. PLTS rooftop di PP Al-Huda mampu hemat energi listrik. Komisi E berharap kesejahteraan anak panti lebih diutamakan. Hai Dulur Jateng, apa kabar hari ini? Selama beberapa menit ke depan, Parlemen Inframe akan menemani Anda dengan rangkaian informasi kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama saya Priscilla Chandra. Dan saya Renaldi Eka, inilah Parlemen Inframe selengkapnya. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sukirman membuka rapat paripurna virtual dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD 2022. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sukirman membuka rapat paripurna yang digelar secara virtual pada Senin 18 Oktober 2021. Agenda rapat diantaranya laporan Pansus Pajak Daerah, penetapan rancangan keputusan DPRD Provinsi Jateng tentang pokok-pokok pikiran atau POKIR DPRD, dan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2022 antara Gubernur dan pimpinan DPRD. Dalam penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD 2022 antara Gubernur dan pimpinan DPRD, Gubernur diwakilkan oleh Wagub Taj Yassin. Dari pimpinan DPRD secara berurutan ditandatangani Sukirman dan 3 wakil DPRD lainnya, yakni Heri Pudiatmoko, Ferry Wawan Cahyono, dan Kuatli Abdul Qadir Al-Katiri. Dalam rapat paripurna yang digelar secara virtual, DPRD Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Pansus Pajak Daerah ditunda pelaksanaannya. Dalam rapat paripurna yang digelar secara virtual pada Senin 18 Oktober 2021, DPRD Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa panitia khusus Pansus yang membahas pajak daerah ditunda pelaksanaannya. Hal itu dilakukan karena saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Demikian disampaikan Ketua Pansus Pajak Daerah Agung Budi Margono di hadapan peserta rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sukirman. Dalam penyampaiannya itu dikatakan, pembahasan Pansus akan dilanjutkan sampai dengan situasi dan kondisi pandemi berakhir. Ia melanjutkan saat masa kerja Pansus berakhir, kondisi perekonomian Jawa Tengah akibat dampak COVID-19 belum menunjukkan perbaikan signifikan. Hal itu dapat ditunjukkan dari angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2, 3, dan 4 tahun 2020, serta kuartal 1 tahun 2021 masih belum pulih. Pansus akan kembali dibentuk saat kondisi perekonomian di Jateng sudah membaik. Dalam hal ini, Pansus membahas mengenai rancangan perubahan Perda nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah. Pernikahan siri menjadi sorotan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah lantaran adanya keputusan Kemendagri yang terkesan memfasilitasi pembuatan KK dalam pernikahan siri. Di isu hangat dalam diskusi antara Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan jajaran Disduk Capil Kabupaten Pemalang pada Jumat 15 Oktober 2021. Hal itu lantaran adanya keputusan Kemendagri yang terkesan mengesahkan pernikahan siri dengan menyetujui dan memfasilitasi pembuatan kartu keluarga dalam pernikahan siri. Kepala Disduk Capil Kabupaten Pemalang, Niwayan Asrini menjelaskan, secara implementasi hukum, anak dari pernikahan siri tidak mempunyai hak secara hukum. Selain itu, pernikahan siri tersebut juga bisa mempengaruhi psikologis anak. Sementara Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disduk Capil Kabupaten Pemalang, Rubet Hastono menjelaskan, pernikahan siri sendiri dianggap perkawinan yang belum tercatat sesuai dengan regulasi. Menanggapinya, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Muhammad Yunus selaku pimpinan rombongan mengatakan keputusan dari Kemendagri dan Disduk Capil terdapat beda pendapat. Anggota Komisi A lainnya, Sulistyorini menganggap isu pernikahan siri yang sekarang sedang berkembang tidak usah diperpanjang lagi. Komisi B ingin mendorong sektor pertanian dan peternakan lebih maju, salah satu caranya menjalin kerjasama perusahaan pakan dengan mitra-mitra.
Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah ingin mendorong sektor pertanian dan peternakan lebih maju. Salah satu caranya dengan menjalin kerjasama perusahaan pakan dengan mitra-mitra termasuk peternak dan petani itu sendiri. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi B Sri Maryuni saat memimpin rombongan menyambangi PT Ciljedang Feed and Care di Grinsin, Kabupaten Batang pada Jumat 15 Oktober 2021. Dengan pertumbuhan industri pakan berpengaruh pada semakin banyaknya jenis pakan komersil yang beredar di pasaran. Komisi B menghimbau dinas-dinas terkait untuk ikut mencari solusi. Di sisi lain, peternak menginginkan harga yang relatif murah tapi pakan yang diperoleh harus produktif. Padahal pakan yang murah belum menjamin produktivitasnya. Misalnya, dedak padi atau jagung terkadang kualitasnya memburuk ketika harga tinggi karena sengaja dicampur dengan bahan lain. Menanggapinya, Supervisor General Affair PT CG Feed and Care Saiful Mustafa mengatakan, per bulan pabrik mampu memproduksi 25.000 ton pakan ayam dan 10.000 ton pakan ikan. Pihaknya sudah berupaya menggunakan jagung produk petani lokal untuk bahan baku pakan ternak. Namun jika kurang, pihaknya mengambil jagung dari daerah lain. Komisi C meminta Bank Jateng ikut mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menghindari pinjol ilegal. Selama ini, banyak masyarakat yang menjadi korban akibat terjerat tingginya bunga pinjaman online atau pinjol ilegal. Untuk itu, Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah meminta Bank Jateng ikut menyosialisasikan kepada masyarakat untuk menghindari pinjol ilegal tersebut. Caranya, dengan mengedukasi masyarakat melalui pinjaman yang mudah diakses, yakni digitalisasi perbankan seperti internet banking, mobile banking, dan cash management system. Hal itu dibahas saat Komisi C berdiskusi dengan Bank Jateng Cabang Sragen dan Klaten pada Jumat 15 Oktober 2021. Dalam diskusi itu, Retno Triwulandari selaku pimpinan Cabang Sragen Bank Jateng mengakui praktek pinjol tersebut sudah menjadi permasalahan nasional sehingga perlu upaya keras agar masyarakat bisa terhindari. Bank Jateng sendiri kini mulai mengembangkan finansial teknologi atau teknologi keuangan yang memudahkan nasabah untuk bertransaksi. Mendengar hal itu, anggota Komisi C Jateng Padmasari Mestika Jati mengatakan sistem digitalisasi memang harus dijalankan perbankan. Hal itu juga mengingat banyaknya kaum muda dan milenial ingin mengembangkan usahanya dengan cara akses pinjaman yang cepat dan mudah melalui teknologi. Komisi D meninjau paket pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS rooftop di Pondok Pesantren Al-Huda Wonogiri. Komisi D tengah meninjau paket pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS rooftop di Pondok Pesantren Al-Huda Wonogiri pada Jumat 15 Oktober 2021. Dalam kegiatan itu, rombongan didampingi oleh Eni Lestari selaku Kabid Energi Baru Terbarukan Dinas Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Jawa Tengah dan diterima langsung oleh Kepala Pondok Pesantren Al-Huda Adi Suwito. Wakil Ketua Komisi D Hadi Santosa mengungkapkan keberadaan PLTS di Ponpes tersebut baru terpasang sekitar 4 bulan. Keberadaan pembangkit listrik tersebut mampu mengurangi biaya pembayaran listrik. Tentu saja biaya penghematan itu bisa dialihkan untuk kebutuhan siswa pondok guna pengembangan belajar mengajar di sekolah. Karena itulah Komisi D mengapresiasi semangat pengelola pondok karena mampu bekerja sama dengan baik bersama pemerintah. Sementara, Eni Lestari menjelaskan, PLTS berkapasitas 4,08 kWp atau kilowatt peak yang berjalan dalam waktu kurang lebih 4 bulan ini menghabiskan tenaga 8,4 mega serta mereduksi 1,84 ton CO2. Untuk pemeliharaan ke depan, sudah dipersiapkan adanya pelatihan terhadap tenaga ahli perwakilan dari sekolah atau pondok untuk dibina langsung dari Kementerian ESDM Pusat sehingga diharapkan mampu mengatasi permasalahan keenergian. Kesejahteraan anak yang tinggal di PPSA Pamardi Utomo Boyolali butuh perhatian. Untuk itu, Komisi E sepakat masalah itu segera ditindaklanjuti dengan Dinas Sosial terkait alokasi anggaran. Kesejahteraan anak-anak yang tinggal di Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo Boyolali butuh perhatian. Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah sepakat masalah kesejahteraan yang akan segera ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, terutama terkait alokasi anggaran. Masalah itu mengemuka dalam pertemuan Komisi E dengan Kepala Panti Sariningsih Wurijati beserta pengelola panti lainnya pada Sabtu 16 Oktober 2021. Kunjungan Dewan tersebut untuk pemantauan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Di hadapan para wakil rakyat itu, Sariningsih Wurijati mengemukakan patut menjadi perhatian adalah anggaran pengelolaan panti.
Seiring dengan kebijakan refocusing anggaran, alokasi untuk panti pun terkena imbas. Hal ini yang paling dirasakan adalah berkurangnya uang saku untuk anak panti. Dalam hal ini, anggota Komisi E, Endrianingsih Yunita, akan mengupayakan agar anak-anak panti dapat menempuh pendidikan di sekolah negeri, khususnya pada tingkat SMA dan SMK. Pada kesempatan itu pula, Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah juga akan mengupayakan agar anggaran PPSA tidak perlu dialihkan untuk penanganan COVID-19 demi menjamin kesejahteraan anak-anak. Saya Priscila Chandra. Dan saya Renaldi Eka. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Berlian TV. Aspiratif, informatif.